Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afidah dengan nomor NIM 126311202030. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pesantren studis dengan dosen pembimbing Dr. Zulfa Ismawati MPD. Saya dari program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, di sini saya sedikit ingin mengenalkan tentang konteks modern Darul Hikmah. Di sini saya akan mengenalkan tentang bagaimana kegiatan sehari-harinya, bagaimana metode pembelajarannya, ataupun bagaimana sih di dalam pondok pesantren modern Darul Hikmah ini sendiri. Nah, dilanjut dengan wawancara dari Ibu Nyai Dila selaku pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah modern ini. Nah, dengan ini semoga dengan adanya sedikit video saya ini bisa menambah semangat untuk orang-orang yang akan memondokkan ataupun ingin mondok di pondok pesantren, dan juga untuk kita semua supaya lebih semangat lagi menuntut ilmu. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Tulungagung. Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung ini berada di Desa Tawangsari, Kedung Waru, Tulungagung, Indonesia. Pondok Modern Darul Hikmah ini memiliki 3 kampus pusat. Yang pertama berada di Pondok Modern Darul Hikmah Pusat yang berada di Tawangsari, Kedung Waru, Tulungagung. Dan yang kedua ini Pondok Modern Darul Hikmah untuk putri yang berada di timur Pondok Pusat Tawangsari, Kedung Waru, Tulungagung. Dan yang ketiga yaitu ada Pondok Modern Darul Hikmah 3 Pondok Putra Tahfidz yang berada di Sukomulyo, Karangrejo, Tulungagung. Pendiri Pondok Modern Darul Hikmah ini didirikan oleh Kiai Haji Nurul Hadi Ridwan almarhum, pimpinan pondok pada periode 1991, dan juga Kiai Haji Masudi Ridwan, sarjana hukum magister hukum. Selanjutnya akan ada wawancara dari Ibu Nyai Dila mengenai informasi Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung. Langsung saja di sini saya langsung dengan Nyai Dila selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Tawangsari, Kedung Waru, Tulungagung. Iki ngapunten ibu pada tajuk mengenai sejarah berdiri singkat mawon mengenai Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Jadi Pondok Modern Darul Hikmah berdiri tahun 1991. Itu diawali Mbah Haji Ridwan karena putra Mbah Nur Hadi. Jadi beliau itu alumni motor, kemudian berbincang-bincang punya tanah, kemudian gimana caranya ini lahan tanahnya itu bermanfaat, karena putranya lulusan pondok, ya akhirnya ya dibuatlah pondok. Ya awalnya belajar di langgar, ada langgar kecil motor, terus ya buka pendaftaran motor, ya ini berarti ya sambil ngajar di luar, memberikan lesan bersama motor, kemudian sambil mengembangkan pondok Darul Hikmah, ya. Kemudian juga itu jadi disupport gitu ya, disupport adik yang berarti yang beliau namanya ya Mas Ridwan. Kemudian berjalannya waktu ya apa, dengan sukacitanya Pondok Darul Hikmah awalnya itu hanya putra gitu. Kemudian kurang lebih 2006 itu kemudian ada pondok putri. Kemudian dengan program yang ada di kota itu Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi
kiblatnya Pondok Gontor ya. Jadi diharapkan kalau kurikulum alimin Islamiyah itu diharapkan siswanya itu sudah siap untuk mengajar sebetulnya gitu. Untuk mungkin zaman dulu ya, enggak. Kalau sekarang mungkin perlu harus sarjana kalau mengajar, tapi di Darul Hikmah itu sudah ada jadi belajar mengajar itu sudah ada. Untuk kelulusan jadi ada ujian mengajar itu sudah ada. Jadi ada seandainya mengajar itu sudah siap. Jadi kalau program unggulannya ya KMI, program KMI ya alhamdulillah sampai sekarang sama Allah masih diizinkan untuk mendidik santriwan dan santriwati ya, dengan moto Pancajiwa seperti yang kiblatnya itu Budi Gontor ya. Jadi bagaimana berkali bisa bagi masyarakat ya itu ya. Nanti santriwan santriwati itu kan Kurang lebih untuk saat ini ada 1.400 putra putri dan harus makin ya setingkat SMP dan SMA. Jadi kalau SMP SMA aku sekolah apa? Untuk putra semuanya ada di Pondok Pusat Tawangsari ini. Kemudian ada program baru itu sudah berjalan 3 tahun, itu ada program tahfidz. Itu terpisah jadi 2, untuk yang putri ada di Pandowo ya, Dusun 2, dan Dusun 3 ada di Karangrejo ya. Dan kalau untuk putri itu untuk kelasnya terpisah-pisah, jadi ada yang di Pondok Pusat, ada yang di Dusun 2 mungkin dan beberapa lokasi masih terpisah-pisah gitu, karena memang ruang kelasnya terbatas. Ini wonten program tahfidz ini wonten diwajibkan apa niku mboten? Jadi untuk program tahfidz itu setiap hari harus setor ya, setor. Jadi program 6 tahun sampai lulus ya. Jadi di pondok itu sebetulnya walaupun jenjangnya MTS dan aliyah, tapi program pondoknya itu 6 tahun. 6 tahun. Jadi diharapkan sebetulnya anak tahfidz dengan per hari 1 lembar itu bisa hafal. Tapi kalau kita memakai metode kuno atau metode para kapitator yang mengajar itu kalau belum lancar nggak boleh lancar. Jadi supaya hafalnya itu lebih dipentingkan, hafalnya itu nempel daripada pokok. Selama ini ya seperti itu. Terus ini kegiatan santri izin sampai malam kalau dari pagi sampai malam itu jadi jadwalnya itu sebelum subuh ada yang lain, kemudian salat subuh qiraatul Quran, kemudian nanti ada dibantu PPN itu seperti OSIS kalau di sekolah gitu ya Mbak ya, itu dibantu mungkin ada yang memperdalam bahasa, jadi dikasih tambah kosakata, mungkin nanti bagian taklim ada pendalaman ilmu, kemudian nanti persiapan sekolah, bisa mandi, bisa ganti baju, nanti kemudian bel itu jam 7:20, jadi
kayak kumpul pagi ngoten itu mboten pacaran. Jadi muhadasah kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya conversation, berbincang-bincang bahasa ngoten ya. Kemudian nanti doa sebelum masuk kelas, kemudian jam 7 kurang 10 masuk kelas, sekolah sampai jam 1 kurang 10 ya. Kemudian nanti kegiatan sholat duhur, makan siang, istirahat sebentar, sholat asar. Setelah sholat asar qiraatul Quran lagi sebentar, kemudian nanti kegiatan masing-masing, ada ekstrakurikuler yang suka olahraga, yang suka seni, kemudian yang mau nyuci. Jadi ada yang hadroh, ada mungkin ya pokoknya kegiatan ekstra ya. Nanti di beberapa hari tertentu, jadi seminggu 2 kali ada pelajaran baca kitab kuning, itu jam 4 sampai jam 5. Nanti terus menjelang maghrib ya persiapan sholat maghrib, kemudian sholat maghrib, qiraatul Quran lagi, kemudian makan malam, sholat isya, kemudian ada madim. Ya, setelah madim belajar malam. Setelah belajar malam, doa bersama, kemudian lebih itu jam 10 sampai 11. Itu kalau madim itu semua bareng-bareng kita atau kelas-kelas? Kelas, kalau yang bareng-bareng itu yang sore Mbak. Jadi seminggu 2 kali itu kita kuning, nonton nilainya, jadi kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6 itu kitabnya sama, itu sore. Tapi kalau yang malam itu ada jadwalnya dan di kelas-kelasnya. Kalau ini kelas qiraatul Quran itu di kelas-kelas ada. Dibagi, jadi yang lancar, yang masih nggak lancar, kemudian cukup lancar dan lancar, dibagi jadi tiga kelompok. Yang biasanya itu di awal tahun ajaran baru itu dites sama usahanya, jadi mungkin kelihatannya bisa ngaji, ternyata makhraj hurufnya belum tepat, terus akhirnya mungkin di dulu ya di intro maten. Terus kemudian ada yang cukup lancar itu ya kadang salah, kadang lancar, tapi ada yang mahir gitu loh Mbak. Kalau yang mahir itu kadang ya dimintain tolong ustadzah yang bantu, dibagi kelompok-kelompok gitu. Itu waktunya. Jadi kalau yang disorokan, yang di Semak itu bareng sama ustadzah. Ya. Jadi ngaji sendiri sama ngaji di Semak kan benteng ya, harapannya ya biar ada yang betulkan. Dan itu cuma pada maghrib. Itu terus Mbak tulisan itu semakin di rumah. Iya. Ini wonten acara setiap ngaos-ngaosnya dibedakan putra sendiri. Iya, sekolahnya juga sudah terpisah. Insya Allah untuk seluruh kegiatan itu sudah terpisah. Jadi ya tidak ada kegiatan yang bercampur putra dan putri. Insya Allah sudah Benten-benten meskipun acara besar meskipun acara besar itu terpisah. Niki memiliki wonten ujian semester. Ada ya, karena masih ada sekolah MTS dan Alia, jadi ada ujian semester juga sama, dan liburannya itu ada di liburan semester dan liburan Idul Fitri. Niki program ekstrakurikuler niku semua wajib ikut apa tergantung minat itu. Untuk ekstrakurikuler yang wajib itu pramuka. Ada 1 wajib pramuka. Kemudian untuk yang selain pramuka bebas. Ya bebas. Mungkin ada yang
karena kegiatan pondok sudah capek kemudian enggak, itu juga ada. Tapi ada anak yang memang multi talent, mungkin semua banyak gitu. Ya mereka ya olahraga, ya kesenian, memang suka mungkin olahraga. Kamu tentu sudah memiliki ini apa ada sama-sama aku pulang atau Kalau sambang itu hanya waktu, tapi untuk mau setiap hari bisa, hanya waktunya yang dibatasi. Jadi waktu renjeng itu hanya sore hari, mungkin sampai jam 5 malam sudah nggak boleh, hanya boleh nitip ambalan. Kalau untuk pulang itu yang boleh pulang apabila sakit, kemudian apabila ada saudara meninggal. mungkin pesan jenengan buat bahwa kayak ngajak anak-anak mondok atau ini, soalnya banyak yang bilang kayak mondok itu nggak enak, ngatur-ngatur kalau saya itu saat yang paling menyenangkan itu ya saat di pondok. Mungkin belajar main, seneng, nangis ya di pondok. Ya walaupun pada saat di pondok itu ya mungkin rasanya kayak banyak sedihnya ya, tapi ya setelah jadi tua ya menyenangkan di pondok. Ya insya Allah mungkin ada barokahnya yainya mungkin, kemudian dengan pondok orang tua mungkin juga lebih banyak doakan putranya juga alam ya. Insya Allah ya dunianya sudah baik, insya Allah kalau mondok ya lebih nyaman untuk kedua orang tua, dan untuk penabur ilmu juga tenang yang akan mondok. pulau